Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Herdiantisari dari Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan mencoba membawakan materi tentang reputasi, branding, dan rebranding. Nantinya branding dan rebranding akan coba dibawakan oleh teman saya, Renda Awana. Reputasi merupakan aset berharga yang tidak kasat mata atau intangible, namun sangat dapat dirasakan pengaruhnya oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi baik akan dengan mudah mendapatkan konsumen. Banyak sekali para ahli yang mendefinisikan reputasi, salah satunya yakni Wortrick 1992. Reputasi didefinisikan sebagai gambaran mengenai persepsi dari masing-masing stakeholders tentang seberapa baik perusahaan memberikan respons dalam memenuhi permintaan dan harapan seluruh stakeholders perusahaan. Kemudian, menurut Charles J. Froben dalam Trimanah 2012, reputasi adalah sebuah gambaran mengenai hubungan antara identitas perusahaan, nama, dan citra. Reputasi perusahaan adalah pandangan atau persepsi atas perusahaan oleh orang-orang baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Reputasi ini juga representasi kolektif dari sebuah citra perusahaan atau organisasi. Dan reputasi itu built over time, yakni tidak muncul sekejap mata. Jadi reputasi itu dibangun dengan waktu yang cukup lama. Ketika kita ngomongin tentang reputasi, yakni kumpulan dari citra atau image yang dibentuk dari stakeholders dengan waktu yang cukup lama. Ada 3 prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan agar memperoleh reputasi yang dapat diterima. Menurut Philip Kitson dalam 2004, yang pertama yakni perusahaan modern harus menunjukkan akuntabilitas pada seluruh stakeholders-nya. Yang kedua, perusahaan seharusnya merangkul persepsi pasar yang dari CEO dari cita-cita dan posisi ideal perusahaan. Yang ketiga, yakni perusahaan seharusnya menggunakan internet sebagai alat komunikasi massa. Dampak dari reputasi yaitu dampak baik dan dampak buruk. Tentunya dampak baik yakni membuat konsumen berminat membeli produk atau jasa dari perusahaan. Kemudian, reputasi yang baik merupakan sebuah strategi penting untuk mempertahankan dan memperoleh konsumen baru. Sedangkan reputasi buruk, yakni konsumen tidak berminat membeli produk atau jasa dari perusahaan tersebut kembali, atau perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan atau bahkan kehilangan mata pencaharian. Salah satu contoh perusahaan dengan reputasi yang baik yaitu IKEA. Retail furniture asal Swedia ini tidak lagi asing di kalangan semua orang. Rupanya, bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan furniture mereka berasal dari pelestarian hutan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan bahan daur ulang dalam pembuatan produknya. Tidak hanya itu, bahan dasarnya saja, IKEA juga sangat mengedepankan prinsip sustainable living. Baiklah, saya Renda Alana, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ici tentang reputasi. Di sini saya masuk pada branding, rebranding. Nah, branding itu proses menciptakan identitas yang terkait dengan dugaan, emosi, dan perasaan identitas baru. Branding mendahului pemasaran dan penjualan. Pemasaran menjadi tidak efektif tanpa merek yang kuat. Nah, maksudnya itu, branding itu menciptakan identitas, bukan hanya menciptakan nama, logo, atau elemen visual lainnya, tapi juga menciptakan pengalaman dan persepsi yang mendalam di antara konsumen. Lalu kita masuk pada tujuan branding, untuk mengidentifikasi produk atau jasa atau sekelompok penjual dan membedakannya dengan merek lain. Nah, tujuan branding lainnya yaitu meningkatkan daya tarik dan mempermudah promosi sebagai pembeda, membangun citra positif, mengendalikan pasar, berpengaruh terhadap psikologis konsumen. Nah, inti dari tujuan branding ini menciptakan identitas yang kuat, yang khas dan berkesan untuk suatu entitas. Next, fungsi branding. Branding memiliki berbagai fungsi penting dalam konteks bisnis dan pemasaran. Fungsi-fungsi utama branding, yang pertama itu pembedaan. Nah, maksudnya branding membantu merek untuk berbeda dari pesaing. Terus yang kedua yaitu penciptaan identitas. Nah, maksudnya itu menciptakan identitas merek yang khas dan dikenal. Ini mencakup seperti logo, warna, desain, dan lain-lain. Terus yang ketiga, membangun kepercayaan. Branding yang baik dapat membantu membangun kepercayaan konsumen. Terus yang keempat, fasilitas pemasaran.
Branding menciptakan fondasi yang kuat untuk strategi pemasaran. Merek yang dikenal dengan baik akan mudah dipasarkan karena konsumen memiliki kesadaran yang tinggi tentang merek tersebut. Terus yang terakhir ada penyampaian nilai. Melalui branding, merek bisa menyampaikan nilai-nilai dan manfaat produk atau layanan kepada konsumen. Next, jenis-jenis branding. Branding menurut Neymer 2003 dapat dibagi berdasarkan jenisnya sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu product branding. Jenis branding ini berfokus pada menciptakan identitas dan citra yang terkait dengan produk. Terus yang kedua, personal branding. Nah, personal branding itu yaitu menciptakan identitas yang terkait dengan individu seperti selebriti, influencer, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada corporate branding. Corporate branding ini lebih terfokus penciptaan identitas untuk perusahaan atau organisasi. Terus yang terakhir ada cultural branding. Nah, ini berkaitan dengan identitas yang terkait dengan budaya atau kelompok tertentu. Nah, manfaat branding itu meningkatkan penjualan, meningkatkan nilai merek, membangun kesetiaan pelanggan, diferensiasi, pengenalan global. Terus kita masuk di rebranding. Rebranding adalah penyegaran kembali, perbaikan atau pemulihan citra merek dan image setelah terjadinya krisis atau skandal. Bagian dari merger atau akuisisi, bagian dari demerger atau spin-off. Mengharmonisasikan brand di pasar internasional, merasionalkan portofolio brand, dan mendukung arah strategi baru perusahaan. Nah, tujuan dari rebranding ini yaitu menurut Ciptono dan Chandra menyegarkan kembali atau memperbaiki brand image, memulihkan brand image setelah terjadinya krisis atau skandal, mengharmonisasikan merek di pasar internasional, pembaharuan portofolio merek, yaitu suatu merek yang dibuat dengan tujuan memberi keyakinan, mendukung arah strategi baru perusahaan. Ini adalah contoh rebranding Apple dari waktu ke waktu. Jadi di tahun 1976 hingga 2013 itu terjadinya rebranding, yaitu perubahan yang signifikan. Apple yang bentuknya seperti utuh hingga sekarang kayaknya tuh lebih nge-brandingnya itu kayak apel yang udah termakan ya. Di sini kita akan masuk jenis-jenis rebranding. Nah, di sini ada rebranding visual. Rebranding ini melibatkan perubahan terhadap elemen-elemen visual seperti logo, warna, desain, dan elemen grafis. Nah, tujuannya itu untuk memberikan penampilan yang segar dan berbeda bagi merek. Terus yang kedua ada rebranding nama. Rebranding nama itu yaitu melibatkan perubahan terhadap nama merek atau produk. Hal ini sering dilakukan untuk menciptakan identitas baru atau mengatasi masalah yang terkait dengan nama-nama. Terus yang ketiga ada rebranding strategis. Rebranding strategis ini adalah upaya untuk mengubah strategi bisnis. Ini mencakup perubahan segmen pasar yang sudah ditargetkan, nilai-nilai merek, dan fokus produk. Terus yang keempat ada rebranding krisis. Rebranding ini dilakukan sebagai respons terhadap krisis reputasi atau citra merek yang negatif. Tujuannya untuk memperbaiki persepsi dan mendapatkan kembali kepercayaan konsumen. Yang kelima ada rebranding produk. Rebranding produk itu melibatkan identitas baru produk dalam portofolio merek. Ini dapat mencakup perubahan dalam kemasan, desain produk, atau pesan yang terkait dengan produk tersebut. Terus yang keenam ada rebranding kepemimpinan. Rebranding kepemimpinan ini terjadi ketika ada perubahan yang signifikan dalam kepemimpinan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra baru untuk perusahaan di bawah pimpinan baru. Yang terakhir yaitu rebranding teritorial. Rebranding teritorial ini berkaitan dengan upaya meningkatkan citra wilayah atau daerah tertentu. Ini bisa dilakukan untuk tujuan pariwisata, investasi, atau pengembangan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya branding dan rebranding. Pentingnya branding dan rebranding dalam bisnis benar-benar sangat signifikan. Branding membantu menciptakan identitas merek yang kuat, membedakan merek dari pesaing, meningkatkan kesadaran, membangun kesetiaan pelanggan, dan bahkan memungkinkan penentuan harga premium. Di sisi lain, rebranding penting untuk beradaptasi dengan perubahan dalam tren pasar dan preferensi konsumen, memperbaiki citra dalam mengatasi masalah reputasi, meningkatkan daya tarik merek yang telah ketinggalan zaman, serta untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis. Keduanya memiliki peran yang krusial dalam membangun fondasi kesuksesan
kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan atau memungkinkan mereka untuk tetap relevan, menarik pelanggan, dan beradaptasi dengan perubahan yang tak terhindarkan dalam dunia bisnis. Sekian dulu untuk presentasinya. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.